hari ini. Silahkan Kafa, pimpin doa. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga dengan pembacaan doa hari ini pelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan atau memahami materi yang kita hari ini pelajari. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu nih, ya, karena tadi mungkin pagi sudah diabsen sama guru lain ya. Nah, mungkin hari ini hadir semua ya, lengkap semua, nggak ada yang bolos, nggak ada yang izin, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut, perhatikan. Nah, kita hari ini belajar tema 2, udara bersih bagi kehidupan. Subtema 1, organ pernapasan pada hewan. Nah, hewan di sekitar kita ada apa aja? Ayam. Kucing, ayam, Sapi. kerbau. Apa lagi? Kuda. Ada kuda di sini. Tidak ada. Capung, laron, biawak. Pernah lihat hewan tersebut? Pernah. Ya. Mereka bernafas enggak? Bernafas. Namanya makhluk hidup itu pasti bernafas. Ciri-ciri pertama makhluk hidup adalah bernafas. Kalau tidak bernafas berarti dia tidak hidup. Iya kan? Ya kan Dito? Kamu bernafas nggak Dito? Bernafas. Bernafas itu apa sih? Menghirup udara, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Bernafas itu adalah menghirup oksigen, proses menghirupnya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah. Oke, sekilas saja ya. Nah, untuk hari ini tema 2, subtema 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, coba si Kafa baca. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Ya, stop. Yang kedua, coba Siva. Menuliskan. Oh, itu dua kan ya? Siswa mampu Mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa? kapan dan siapa. Ya, cukup. Yang ketiga, Imam. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ pernapasan hewan. Oke, cukup. Keempat, Kafi. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat dengan cara cara kerja organ dan cara kerja pernapasan pada hewan. Iya, itu tadi 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini yang pertama, anak-anak mengetahui apa itu kata tanya. Kata tanya yang disajikan sini ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu anak-anak juga mengetahui organ pernapasan pada hewan. Di sini nanti ada 4, ya 4 saja. Kita lanjut. Oke, perhatikan. Sebelum kita mulai, di sini ada video motivasi. Anak-anak, Ibu harap memperhatikan video motivasi ini dan dicari apa maknanya, ya, dipahami maksud dari video tersebut.
Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja memiliki batu rubi yang sangat indah. Raja sangat menyukainya dan mengagumi batu rubi itu, serta berkeras hati karena merasa memiliki sesuatu yang sangat indah dan begitu berharga. Saat permaisuri akan melangsungkan ulang tahunnya, raja ingin memberikan hadiah batu rubi itu kepada istri tercintanya. Tetapi pada saat ingin mengeluarkannya dari tempat penyimpanan, terjadi sebuah kecelakaan sehingga batu itu sedikit cacat. Raja sangat kecewa dan bersedih. Dipanggillah para ahli batu berharga untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Beberapa ahli permata telah datang ke kerajaan, tetapi mereka menyatakan tidak sanggup memperbaiki batu rubi tersebut. Dan ampun baginya, cacat batu ini tidak mungkin bisa diperbaiki. Kami tidak sanggup untuk mengembalikannya seperti keadaan semula, kata Imam Batu. Kemudian sang berjuga memutuskan mengadakan sayembara, mengundang seluruh ahli. Kemudian si Bongkok menghadap sang raja, dan ternyata batu permata rubi yang retak telah berubah bentuk menjadi ornamen bunga mawar yang sangat eksotik. Baginda sangat tergurana dan berkata, "Terima kasih si Bongkok. Maksud saya, Master ahli batu permata. Engkau sangat profesional. Bunga mawar adalah bunga kesukaan permaisuri. Sungguh cocok sebagai hadiah. Imajinasimu sungguh dahsyat, Master. Tidak sesuai dengan penampilanmu." Si Master Bongkok itu pun berkata, "Saya melakukan ini bukan semata-mata karena hadiah yang Anda tawarkan, wahai Paduka, tetapi hanya untuk membantu Paduka yang sedang kesusahan. Maka keberuntungan dan keajaiban sering datang dalam hidup saya. Saya hanya ingin membuat orang berbahagia." Pesan moral yang sangat luar biasa. Di tangan seorang ahli, benda cacat bisa diubah menjadi lebih indah dengan cara menambah nilai lebih yang diciptakannya. Apalagi mengerjakannya dengan penuh ketulusan dan perasaan cinta untuk membahagiakan orang lain. Demikian pula bagi manusia, tidak ada yang sempurna, selalu ada kelemahan besar ataupun kecil. Tetapi jika kita memiliki kesadaran dan tekad untuk mengubahnya, maka kita bisa memoles kelemahan-kelemahan kita sekaligus mengembangkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Sehingga keahlian dan karakter positif akan terbangun. Oke, jadi apa yang kita dapat dari video motivasi ini? Membuat orang bahagia. Apa lagi? Hah? Iya, nggak apa-apa. Apa? Membuat kerja. Membuat apa? Batu cacat menjadi lebih indah. Iya, membuat batu cacat menjadi lebih indah. Berarti maknanya apa? Dari kekurangan kita, dipoleslah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Jangan malu kita wajah jelek misalnya kayak ibu ini jelek. Jangan malu, yang penting pintar. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Poles kekurangan kita itu menjadi suatu kelebihan. Sama seperti batu permata tadi. Batu permata tadi sudah memiliki kekurangan, yaitu retak, cacat kan? Dengan tangan yang ahli, sehingga batu yang cacat yang orang lain tidak bisa berubah menjadi bermakna, maka dengan tangan orang yang ahli menjadi sebuah benda yang lebih bagus. Nah, itu tadi ya, menjadi ornamen sebuah mawar. Nah, jadi kita harus lebih giat memoles kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan. Nah, sebelum kita ke materi pada siang hari ini, tadi tujuan pembelajaran pertama tadi kita harus mengetahui kata-katanya. Nah, kalau anak-anak cermati video materi tentang membuat kata tanya dari sebuah teks, membuat kalimat tanya dari sebuah teks. Perhatikan ya. Kalimat tanya
adalah kata apa? Ada berapa? Yang pertama adalah apa? Apa itu? Isi informasi. Tuh. Yang kedua kata siapa? Siapa Digunakan untuk orang atau pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Jadi jawaban dari pertanyaan siapa biasanya mengenai orang atau subjek dari sebuah peristiwa. Ya, siapa yang ada di dalam Kata kelas? tanya kapan digunakan untuk menanyakan Waktu. Jadi Kapan jawaban digunakan untuk menanyakan waktu? waktu di hari, tanggal, tahun dan sebagainya. Ya. Di mana? Selanjutnya, kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Ya. Jadi jawaban Di dari mana di mana Kevin sekolah? Di MI Darun Najah. Itu menunjukkan kata tempat. tanya mengapa? Mengapa? Untuk menanyakan Alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Jadi, jawaban dari pertanyaan mengapa adalah sebuah alasan atau penjelasan dari sesuatu hal. Ya. Mengapa Siva menangis? Bagaimana? Karena diganggu oleh Dito. Bagaimana? Sebuah cara atau sebuah Ya, digunakan untuk menanyakan keadaan proses. cara Bagaimana cara membuat kue bolu? Tahap pertama. Nah, jadi pertanyaan bagaimana itu cara-cara ya. Jawabannya itu tentang cara-cara. contoh teks. Teks yang diberikan berjudul alat dan sistem pernapasan pada burung atau APS. Silakan kalian pause video yang baca teks yang diterangkan. Dari teks ini kita bisa buat beberapa Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada setiap teks itu adalah informasi-informasi penting pada sebuah teks. Ya. Nah, paham tadi bagaimana cara membuat kalimat tanya? Paham ya? Paham? Paham itu? Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Ya. Coba si Imam maju, baca paragraf pertama. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Ya. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berkedip untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk mencegah supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berkedip. Ya. Maju yang kedua dari sebelah sini. Ayo Dito. Bahwa permukaan kulit cacing dapat membunuh udara. Saat dia masuk melalui kulit oksigen yang dibutuhkan oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengangkat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pengembangan berupa karbon dioksida dan pompa yang dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan Itu ya, tepuk tangan. Nah, itu tadi teks tentang alat dan sistem pernapasan pada cacing. Nah, ibu mau sekarang anak-anak tugas bisa nanti buat namanya tugas mandiri. Berarti tugas sendiri.
cacing menggunakan alat pernapasannya Jawabannya? saat di dalam tanah yang lembab? Apa cacing memiliki alat pernapasan khusus? Jawabannya adalah tidak. Siapa yang disebutkan dalam teks tersebut? Si cacing. Di mana cacing meletakkan alat pernapasannya di kulitnya? Tepuk tangan. Ayo, Siva. Sini kumpul kakak. Semuanya bentuk alat dan sistem pernapasan pada cacing. Apa? Oh, baca begitu, Bu. Untuk menyapu kapan cacing bernapas? Cacing bernapas ketika melalui permukaan kulit yang basah dan lembab. Di mana tempat oksigen berada? Di kulit cacing. Siapa yang bernapas menggunakan kulit? Ya. Tepuk tangan ke Siva. Sip. Bagus. Ayo, Imam. Saya nggak bisa. Bagaimana cacing bernapas ketika kulitnya selalu basah dan berlendir? Di mana terdapat pembuluh udara pada cacing di bawah permukaan kulit cacing yang tipis? Apa alat pernapasan pada cacing kulit? Siapa yang bernapas menggunakan kulit? Ya, sip. Bagus. Tangan. Ayo, Kavi. Alhamdulillah, saya belum. Bukunya, Pak. Perhatikan kawan. Kapan cacing bernapas? Saat kulit yang basah dan berlendir mendapatkan penyakit dari udara. Apa alat pernapasan cacing kulit? Siapa yang bernapas menggunakan permukaan kulit cacing? Di mana cacing tinggal di permukaan yang basah? Oke, tepuk tangan. Sip. Ada bagus semua. Oke, yang lain boleh pada kumpul. Ya, saya juga, Bu. Ya, kumpul semua. Saya lah paling bagus, Bu. Salah satu. Banyak tepuk tangannya. Paling banyak tepuk tangannya. Oke, sip. Semuanya pertanyaan dan jawabannya bagus-bagus. Berarti sudah paham ya? Sudah paham ya? Kata-kata-tanya apa untuk apa? Gimana untuk yang kalimat yang bagian iya. Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Nah, itu adalah kata-kata tanya. Bisa kita lanjut lagi? Lagi semangat? Sip. Baik, Ibu semangat juga nih kalau pada semangat. Lanjut ya. Perhatikan. Ibu akan buat video lagi. Siapa ini? Kevin. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Hewan sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pito. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernapasan dan prosesnya berbeda dan unik dan harus disesuaikan dengan lingkungan juga. Ayo kita lebih lanjut keunikan dan perbedaan pernapasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernapasan si Doggy, anjing dulu. Doggy masuk pada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia yang hidup di dalam usia batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan, Pito. Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga berbentuk dengan berupa kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada kepala. Katup itu menutup saat menyelam dan membuka waktu hidup di permukaan untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus. Mamalia, hanya saja burung memiliki suatu alat pernapasan unik yang membantunya saat terbang. Pernapasan umum terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau udara. Yang bedakan pundi-pundi udara. Kenyal dan tipis Menyimpan udara yang digunakan saat terbang.
bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah Amfibi. Apa ini? Luasnya bentuk dari telur, berumur kata cebol, sampai kata dewasa. Kata ekor, kata dewasa. telah menetas, Dudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Dulu bernafas menggunakan Barang-barang kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah. Setelah berusia 9 hari, Dudu mulai bernafas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai dimasuk. Kemudian, paru-paru yang berfungsi saat kakak dewasa. Selain dengan paru-paru, kakak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Bukan ini. Ya. Nah, sekarang ibu mau kalian buat kelompok. Ya, aku udah kelompok. Nah, yang sebelah sini dan sebelah sini, yang 4 ini biar makannya bareng-bareng. Gak mau. Nah, ibu mau anak-anak salah satu sekelompok menjelaskan ke depan atau mengungkapkan sistem-sistem pernapasan pada hewan yang kalian pilih. Ya, silakan dari kelompok 1, Kakak. Kata saat kecil memiliki insang atau kecebong sebagai alat pernapasannya. Saat dewasa, kata memiliki paru-paru untuk bernapas dan juga kulitnya. Ya, ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Kulit kata apa? Kulit kata? Kulit kata berfungsi sebagai alat pernapasannya yang lainnya juga selain paru-paru. Oh, itu ketika kata dewasa, kulit kata juga berfungsi untuk bernapas selain paru-paru. Sudah? Sudah. Tepuk tangan. Kelompok 1. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Kaki. Alat pernapasan pada burung. Siap dulu. Ya. Alat pernapasan pada burung. Di sini saya melihat ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengurangi oksigen pada burung. Terus? Kaki adalah saluran pernapasan pada burung. Ya. Mata udara arteria. Mata udara arteria adalah fungsi untuk saat bernapas. Ya, ada kelompok sini ada yang ditanyakan dari kelompok 2. Sistem pernapasan pada burung ada berapa? Ada berapa tahapan pernapasan pada burung? 4. Ya, apa saja Dek, dari awal? Ada trachea, sirip, kantong udara arteria, kantong udara posterior, Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
cacing. Lalu setelah tes pernapasan pada cacing kita belajar apa? Tentang pernapasan pada hewan. Ada hewan apa saja tadi? Ya. Ikan bernapas menggunakan apa? Burung menggunakan apa? Paru-paru. Pundi-pundi. Lalu apa lagi tadi? Katak bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Ketika katak kecil bernapas menggunakan apa? Bisa. Lalu serangga bernapas menggunakan apa? Raket? Oke, tadi sudah bagus. Latihan mandirinya sudah bagus. Diskusinya juga tadi sudah bagus, ya. Nah, sekarang kita ke tahap akhir. Silakan anak-anak bersiap mau pulang. Sudah? Ayo Danu, mimpi doa. Siap.